Olehnya itu kita juga punya utang kepada lingkungan ini untuk kita kembalikan atas apa yang sudah alam ini berikan kepada kita gratis. Maka saya selalu sampaikan, kebaikan yang sudah bumi berikan dengan memberikan kepada kita oksigen gratis, kita juga harus memberikan balas jasa kepada lingkungan ini dengan keberlangsungan lingkungan ini dengan menanam. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan. Pemirsa, mendukung program Gubernur NTT Bangkit NTT Sejahtera, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kupang mendistribusikan bibit gratis bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat tanggal 20 November tahun 2020, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Benain Noelmina, BPDASHL melalui Kepala Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kludolfus Tuames menjelaskan bahwa, demi meningkatkan ekonomi masyarakat, pihaknya telah menyediakan berbagai jenis tanaman hutan secara gratis bagi masyarakat NTT. Demi mendukung program Gubernur, BPDASHL secara masif memproduksi jenis-jenis bibit tanaman yang telah disediakan berupa pinang, jambu mente, mahoni, sengon, kemiri, terbesi, flamboyan, dan lain-lain. Simaklah pernyataan Kepala Seksi DASHL, jangan lupa dukung kami dengan tekan subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk terus ikuti berita-berita terbaru dari kami. Kehadiran kami, Balai Pengelolaan Das HL Benain Noelmina yang adalah salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di NTT, prinsipnya bahwa kami mendukung setiap program yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, di samping melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh undang-undang melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami perlu sampaikan bahwa Balai Pengelolaan Das HL Benain Noelmina juga melakukan atau memprogramkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga suatu saat menggerakkan perekonomian masyarakat, di samping memang tujuan kami juga adalah melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan pembagian bibit gratis. Banyak komoditi yang kami produksi di persemaian-permanen kami yang berjumlah 4 persemaian permanen, yang satu di Fatukoa yang melayani wilayah distribusi untuk seluruh Pulau Timur. Kemudian ada persemaian permanen di Wairasa, Sumba Tengah, wilayah pelayanannya ada di Pulau Sumba. Kemudian persemaian permanen Watu Kapu yang terletak di Bajawa, wilayah pelayanannya itu Pulau Flores. Kemudian satu lagi persemaian permanen yang ada di Lembata. Nah, wilayah pelayanannya itu wilayah Kabupaten Lembata dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Nah, banyak komoditi yang kita produksi di persemaian permanen kita, ya antara lain ada pinang, ada mahoni, ada sengon, ada kemiri, ada jambu mente, kemudian ada juga terembesi, flamboyan, dan sebagainya. Banyak bibit yang kita produksi di situ. Nah, salah satu bibit yang kita buat yaitu kelor. Nah, bibit ini juga kami produksi sebagai bentuk dukungan kami terhadap program Pagub yang ingin mengembangkan kelor secara masif di Provinsi NTT. Nah, kita juga mendukung di persemaian permanen kita itu. Nah, tahun lalu kami sudah mendistribusikan kurang lebih 500.000 batang kelor kepada masyarakat. Nah, ini juga sudah kami laporkan ke Pagub. Pendistribusian ini adalah semata-mata memang adalah mendukung program yang sudah dicanangkan oleh Pagub maupun pimpinan daerah yang lain. Nah, harapan kami bahwa keterlibatan masyarakat dalam program pemulihan bisa dilakukan, ekologi bisa terjaga,
dipulihkan, tetapi juga di ujungnya masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonominya. Kami juga membuat pinang. Nah, pinang ini adalah salah satu spesies kunci budaya, sebagaimana kita tahu bahwa keseharian masyarakat, sebagian besar masyarakat ini memanfaatkan pinang sebagai salah satu bahan konsumsi. Nah, pinang ini kita tahu bahwa kebutuhan sirih dan pinang oleh masyarakat NTT ini sangat besar. Nah, kita kebanyakan mendatangkan dari wilayah lain. Kita ini hanya sebagai importir saja. Nah, maksud kami kalau pinang sudah kita produksi, kita bagikan gratis kepada masyarakat. Nantinya masyarakat bisa menanam, kemudian kalau hasilnya sudah berproduksi kan dia bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pinangnya secara mandiri. Nah, biaya yang selama ini masyarakat keluarkan untuk membeli pinang dan sirih itu bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lain, baik itu pendidikan, kesehatan, bisa juga kalau memungkinkan bisa juga untuk tabungan, sehingga taraf kehidupan masyarakat kita juga semakin membaik karena komoditi-komoditi yang ditanam itu sudah langsung menyentuh kebutuhan-kebutuhan mendasar atau budaya yang selama ini masyarakat NTT umumnya lakukan. Nah, terhadap jenis-jenis tanaman atau bibit yang lain, kita juga mendorong karena memang banyak lahan tidur kita. Nah, memang tidak mudah melakukan kegiatan penanaman di wilayah kita yang memang faktor pembatasnya sangat banyak. Ya, iklimnya, ya kondisi tanahnya, kemudian ada gangguan juga kebakaran, kemudian ternak dan sebagainya. Tapi bukan tidak mungkin kita sukses melakukan itu kalau memang kita melakukan upaya pemeliharaan yang lebih, yang ekstra. Kalau dia sudah katakan 2 tahun, 3 tahun kalau sudah tumbuh, saya yakin dan percaya bahwa tanaman-tanaman ini pada waktunya bisa dipanen, sudah bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang lain. Saya pikir itu sedikit penjelasan. Baik, terkait dengan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis, contohnya pinang dan beberapa jenis tanaman lain, sampai dengan hari ini sudah berapa banyak Bapak mereka sudah distribusikan ke masyarakat, dan sejauh ini hasilnya seperti apa? Silakan. Pinang saya kurang lebih sekitar 100.000 bibit yang sudah kita distribusikan sejak 3 tahun yang lalu. Nah, tahun ini kita memproduksi 20.000 batang dan sudah mulai masyarakat mengambilnya. Jadi prosedur pengambilannya, masyarakat mengajukan permohonan ke kami, kemudian kita verifikasi syarat teknisnya, ada lahannya yang bisa ditanam dan sebagainya, sudah mulai terdistribusi. Nah, kemudian menyangkut keberhasilan di lapangan, memang karena ini bibitnya terdistribusi tersebar kepada banyak sekali pihak yang membutuhkan, memang tidak semua lokasi bisa kita datangi untuk kita evaluasi, karena ini juga menyangkut ketersediaan biaya dan sebagainya. Tetapi beberapa titik yang kami coba lakukan sampling untuk kita lihat perkembangan di lapangan, ya puji Tuhan memang tanaman-tanaman ini meskipun tidak semuanya tumbuh, tetapi bahwa di lapangan, karena ini tanaman-tanaman yang memang sangat masyarakat butuhkan, masyarakat juga merawatnya, sehingga memang di lapangan juga tanaman kita juga tumbuh baik. Kalau seandainya ini difokuskan di satu daerah sebagai sampling, bahwa contohnya kita siapkan satu lahan khusus untuk pengembangan itu menjadi pembuktian bahwa ini hasilnya ini. Yang kedua, itu jenis pinang yang seperti apa? Kami mendukung dan menyambut baik sebetulnya kalau ada masyarakat yang memang mempunyai lahan khusus yang bisa kita integrasikan kegiatan pinang, kemudian ada mungkin bisa kemiri, ada jambu mente yang bisa kita jadikan sebagai show window yang apabila kita lakukan dan berhasil bisa menjadi contoh kepada siapa saja yang ingin melihat pola pengembangan yang baik. Kami mendukung sekali itu, sehingga kalau memang ada masyarakat yang memang berkeinginan dan mempunyai lahan untuk kita sama-sama kita
lakukan penanaman di wilayah setempat, kemudian itu nanti kita lakukan treatment perawatan dengan baik. Nanti kalau berhasil bisa kita jadikan sebagai suwindo, jadi percontohan kepada siapa saja yang ingin mengembangkan komoditi baik pinang dan komoditi-komoditi lain yang dibutuhkan. Masuk ke redaksi kami juga bahwa ada pengembangan tanaman mangrove. Ya, ingin tahu bahwa Bapak dong ingin menanam mangrove ini di pantai atau daerah mana, laut yang mana, dan berapa luas hektar yang akan dilakukan. Ya. Sebagai akibat pandemi COVID yang terjadi setahun belakangan ini, memang kita sama-sama tahu bahwa perekonomian masyarakat terpukul atas kondisi ini. Nah, kaitan dengan itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menelurkan program pemulihan ekonomi nasional berupa penanaman mangrove yang tersebar di 18 kabupaten seluas 623 hektar. Jadi ini sistemnya adalah ekonomi masyarakat kita berusaha tetap kita jaga, tetapi juga masyarakat kita libatkan untuk perbaikan ekosistem pesisir. Nah, ini kita tanam wujudnya mangrove. Harapan kita masyarakat ekonominya terjaga, tapi lingkungan mangrove juga terpulihkan. Nah, karena kita tahu bersama bahwa fungsi mangrove ini kan banyak hal. Jadi dia mencegah abrasi, kemudian juga jadi tempat pemijahan ikan dan sebagainya, sebagai bempernya wilayah daratan dari terjangan angin dan sebagainya. Jadi pemecah angin. Nah, ini fungsi-fungsi mangrove. Nah, harapan kita, dan ini masyarakat sangat antusias karena memang program ini juga menjawab kebutuhan masyarakat karena ekonominya terpukul sebagai dampak adanya pandemi COVID. Nah, masyarakat juga di beberapa wilayah sangat antusias dengan program ini dan meminta untuk ada lagi kegiatan-kegiatan sejenis di tahun-tahun mendatang. Tahun ini kami 623 hektar yang tersebar di 18 kabupaten. Pesan Bapak terhadap masyarakat bagaimana supaya mereka bisa selain meningkatkan ekonomi mereka, tapi mereka juga bisa tahu merawat hutan. Oke, baik. Pesan moralnya adalah bahwa lingkungan ini harus kita pulihkan bersama. Tanggung jawab untuk menjaga lingkungan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, kami memang diserahkan tugas untuk mengurusi urusan ini, tetapi kewajiban untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan ini adalah kewajiban kita semua. Nah, satu hal yang memang harus kita sadari bersama adalah bahwa kita sama-sama hidup ini karena adanya oksigen. Nah, oksigen ini hanya bisa diproduksi oleh tumbuhan. Nah, olehnya itu mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita dengan cara melakukan penanaman, baik itu di lingkungan kita, di pekarangan kita dan sebagainya. Di samping juga memang pemerintah berkewajiban melakukan kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan. Oksigen ini perlu kami sampaikan bahwa kita gratis. Itu kita juga punya utang kepada lingkungan ini untuk kita kembalikan atas apa yang sudah alam ini berikan kepada kita gratis. Maka saya selalu sampaikan, mari kembalikan kebaikan yang sudah bumi berikan dengan memberikan kepada kita oksigen gratis. Kita juga harus memberikan balas jasa kepada lingkungan ini dengan merawat keberlangsungan lingkungan ini dengan menanam pohon apa saja yang memberikan manfaat, baik itu ekonomi, ekologi dan sebagainya. Ini sebagai bentuk bahwa kewajiban kita menjaga bumi ini untuk keberlangsungan kehidupan baik kita saat ini maupun anak cucu kita kelak.